Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sajaya, nomor pokok mahasiswa D1A 020330. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan, dengan materi lesi. Dengan hasil pengaku Dr. Nusri Listio Budia Barini SH.MU dan Ibu Nurhani Fitria SH.MH. Pengertian lesi menurut Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1969/KMK 01/1991. Pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha, hak opsi, atau juga hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh seorang nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan alat atau barang modal untuk usaha maupun produksi. Aktivitas tersebut dilakukan antara pemilik barang modal dengan nasabah, di mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil. Dasar hukum lesi 1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 38-4-1-1972 tentang lembaga keuangan. 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 122-M-2-1974, Nomor 32-M-SK-1974 tentang perizinan usaha leasing. 3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448-KMK 17-2000 tentang pembiayaan perusahaan. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634-KMK 013-1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169-KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Pihak dalam sewa guna usaha. Yang pertama, pihak lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing company yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan leasing menyediakan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha kepada pihak yang membutuhkan. 2. Pihak lesi adalah perusahaan atau penggunaan barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak sewa guna usaha. Selanjutnya adalah pihak supplier adalah penjual barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Harga barang modal tersebut dibayar secara tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan leasing. Mekanisme terjadinya leasing. Setelah menentukan barang modal yang dibutuhkan, lesi memilih dan terang menentukan supplier. B. Selanjutnya lesi mengisi permohonan leasing dan kemudian setelah dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan, lesi mengirimkan permohonan kepada lessor. C. Lessor meneliti keadaan dan kelayakan jalannya perusahaan lesi. Setelah menyetujui, lessor akan memerintahkan kepada lesi untuk menandatangani kontrak leasing. Bersama dengan itu, lesi akan menandatangani perjanjian asuransi untuk barang modal disewa dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. D. Kontrak pembelian barang akan ditandatangani lessor dengan supplier barang tersebut. E. Supplier selanjutnya akan mengirimkan barang modal yang dibutuhkan lesi ke lokasi atau tempat di mana barang modal tersebut akan digunakan. F. Lesi akan menandatangani tanda terima barang modal dan menyerahkan kepada supplier. G. Supplier menyerahkan surat tanda terima dari lesi sebagai bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor. H. Lessor selanjutnya membayar harga barang modal yang dibutuhkan lesi kepada supplier. I. Lesi membayar harga sewa secara periodik lessor sesuai dengan jadwal dan besaran harga per periode sesuai dengan perjanjian leasing yang telah disepakati. Model pembiayaan. 1. Final lesi. Selama masa sewa, lesi membayar sewa kepada lessor. Lesi mempunyai hak opsi untuk membeli barang modal pada akhir sewa berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. 2. Operating lesi. Lessor membeli barang atas kemauan sendiri dan kemudian disewakan. Lessor dapat membatalkan kontrak sebelum kontrak berakhir, dan lesi tidak mempunyai hak opsi untuk membeli barang. Kelebihan dan manfaat lesi. 1. Fleksibel. Bagian struktur kontrak dalam lesi bisa dikatakan bersifat fleksibel. Hal ini dikarenakan besaran jangka waktu maupun nominal pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kebutuhan nasabah. 2. Tidak perlu jaminan. Manfaat lesi lainnya adalah tidak perlu adanya anggunan atau jaminan dari nasabah, akan tetapi hak kepemilikan sah atas barang leasing serta pembayaran yang sesuai penghasilan dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kegiatan tersebut. 3. Capital saving. Salah satu manfaat leasing adalah capital saving, artinya leasing tidak perlu mengeluarkan
model awal spesial pun karena pembiayaan tersebut telah disediakan oleh pay later sebesar 1%. Bahkan nasabah bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan lainnya. 4. Pelayanan yang cepat. Prosedur pembiayaan yang tidak perlu membutuhkan waktu lama alias pelayanannya terbilang sederhana dan cepat, sehingga nasabah bisa lebih mudah dan efisien dalam memperoleh barang. 5. Terhindar dari inflasi. Penggunaan leasing adalah salah satu cara menghindari kerugian inflasi. Anda bisa terlindungi dari risiko penurunan nilai uang karena pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian kesepakatan yang sebelumnya. 6. Dilindungi hukum. Adanya kepastian hukum, pihak lessor maupun lessee pasti akan memperoleh perlindungan hukum karena di dalamnya terdapat peraturan yang tidak bisa dibatalkan meskipun kondisi keuangan berubah-ubah. 7. Cara mendapatkan aktiva. Leasing adalah satu cara memperoleh aktiva atau barang modal. Ketika seseorang memerlukan nama terkendal biaya maupun leasing, salah satu ini merupakan alasan utama banyak orang maupun perusahaan yang menggunakannya. Contoh pembiayaan melalui leasing. Pembiayaan melalui barang. Pada saat ini, memiliki kendaraan roda 2, baik roda 4, dengan membeli kendaraan sekarang tidak perlu repot-repot. Dengan hadirnya leasing, pembelian kendaraan bisa kita melalui dengan cicilan atau angsuran. Menggunakan pembiayaan leasing dengan jumlah angsuran yang telah disepakati dan jangka waktu tertentu yang disepakati. Dengan pembiayaan leasing, proses lebih fleksibel dan tidak perlu jaminan. Contoh perusahaan leasing. Pertama, PT Adira Dinamika Finance. 2. PT Federal International Finance atau FIF. 3. Otto Multi Partner. Dan terakhir adalah PT Astra Credit Company. Sekian dari saya untuk pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jika terdapat kalimat atau perkataan yang salah dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.